Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kak Nita berharap adik-adik tetap dalam kondisi sehat dan penuh sukacita. Tetap tersenyum. Walaupun kita bersama tidak bisa berkumpul ya pagi ini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi Kak Nita berharap adik-adik tetap sukacita. Pagi ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Nita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Kita bersama mau bersiap ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk yang manis sama papa mama. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Bersiap, sikapnya yang baik supaya adik-adik bisa mengerti firman Tuhan yang akan Kak Nita sampaikan. Sebelumnya, yuk kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hari dan juga di dalam waktu-waktu ini. Kami bersyukur dan pagi hari ini kami bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, Tuhan tolong Kak Nita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Kak Nita mau tanya, kalau ada teman kita yang sedang sakit, apa ya yang bisa adik-adik lakukan? Iya benar, adik-adik bisa apa? Menjenguknya, bisa memberikan kartu, bisa juga kita mendoakan teman kita yang sedang sakit. Entah teman kita atau saudara kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk menunjukkan kita mengasihinya. Kita mengasihi teman dan sesama kita. Kan kita juga mau tanya, kalau adik-adik punya makanan yang banyak di rumah atau mainan yang banyak, sedangkan teman kita ada yang tidak punya atau orang lain ada yang tidak punya, apa yang adik-adik bisa lakukan? Iya, tentu saja kita bisa berbagi, adik-adik bisa berbagi. Kita bagi mainannya sebagian untuk orang yang tidak mampu atau teman kita yang tidak mampu. Kita mau menunjukkan bahwa kita mengasihi siapa? Sesama kita. Nah, firman Tuhan pagi ini akan Kak Nita sampaikan. Firman Tuhan kali ini Kak Nita akan menceritakannya dari kitab Lukas. Pada waktu itu, suatu hari ada seorang yang ingin menipu Yesus. Maka dia menanya Yesus, katanya, "Bagaimana caranya agar saya dapat hidup kekal di surga?" Yesus bertanya kepada orang itu, "Apa yang hukum Taurat katakan?" Orang itu menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dalam segala hal dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." "Jawabmu itu benar," kata Yesus. "Lakukanlah dan kamu akan hidup." Tetapi orang itu tidak puas. Dia bertanya lagi pada Yesus, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Tuhan Yesus tidak serta-merta menjawabnya, tapi Tuhan Yesus menjawabnya dengan sebuah kisah. Tuhan Yesus menceritakan sebuah kisah. Kisah itu adalah tentang seorang Samaria yang murah hati atau seorang Samaria yang baik hati. Kisah ini tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37 tentang orang Samaria yang baik hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, orang ini berjalan sendirian. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya
diambil semua barangnya, dia dilukai, kemudian ditinggalkannya lah orang Yahudi ini. Dia digeletakkan di batu dan di tanah dengan tubuh yang hampir mati. Kemudian ada seorang imam. Imam ini yang kerjanya melayani Allah di bait suci. Dia melihat orang itu yang sedang terluka, namun dia tidak mau menolongnya. Imam ini melewati orang itu dan dia pergi ke seberang jalan. Dia tidak mau menolongnya. Dia meninggalkannya. Kemudian ada lagi seorang yang lewat. Itu adalah orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang yang kerjanya mempelajari dan mengajar tentang firman Tuhan. Dia juga melihat orang itu, tetapi dia juga meninggalkannya, tidak menolongnya. Dan beberapa waktu kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria ini dia lewat, dia melihatnya, dan kemudian orang Samaria ini menolongnya. Dia menaikkan orang itu ke atas keledainya, dia membawanya. Tidak hanya sampai di situ, dia merawatnya, dia membawanya ke tempat penginapan untuk beristirahat. Kemudian dia keesokan harinya membayar semua biaya penginapan, biaya perawatan yang dia berikan untuk tadi orang Yahudi yang dia juga tidak mengenalnya, tidak mengetahuinya siapa dia. Dia mengasihinya dengan sepenuh hati. Setelah Yesus selesai menceritakan kisah ini, ia bertanya kepada orang yang sedang mencobai itu, "Menurutmu dari ketiga orang itu, orang manakah yang benar-benar sesama manusia dan mengasihi sesamanya?" Kemudian ia menjawab, "Orang ketigalah yang disebut sesama manusia karena dia mau menolongnya. Dan dialah yang mau mengasihi dengan sepenuh hati sesamanya." Allah memperlihatkan kasih-Nya dengan mengirimkan Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Allah juga menghendaki kita untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengasihinya dengan sepenuh jiwa kita. Adik-adik, Kanita ajak adik-adik untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kita. Dan Tuhan juga mengajarkan untuk kita mengasihi sesama kita. Sesama kita yaitu orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Bisa papa mama, saudara, teman-teman, bahkan orang-orang yang mungkin tidak adik-adik kenal. Adik-adik bisa mengasihi mereka dengan sepenuh hati. Bisa berbagi seperti tadi yang Kak Nita sudah ceritakan di awal. Mungkin berbagi makanan, berbagi mainan, mendoakan mereka. Kita mau belajar bersama ya adik-adik, seperti yang Tuhan sudah contohkan pada kita. Oke, itu cerita Kak Nita, dan sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Matius 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Sekali lagi ya. Matius 22 ayat 39b. "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin. Kita bersama mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan teladan yang baik buat kami. Tuhan memberikan contoh mengasihi dengan sepenuh hati. Terutama Tuhan, Engkau sudah memberikan contoh, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kami. Ajarkan kami untuk mengasihi-Mu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa kami, dan kami juga mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, adik-adik, kita tetap bersukacita bersama, kita mau berbagi kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Kak Nita berharap adik-adik tetap bersukacita selalu. Walaupun kita tidak bisa berjumpa saat ini, tapi Kak Nita tetap mengasihi adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan doakan Kak Nita juga ya. Dadah.